Saya dapat suara Tuhannya. Itu di depan banyak orang di situ. Mama saya masih ada di situ. Tepat 7 tahun kok aku panggil. Serem banget. Jadi begitu mundur kita ya waktunya. 2018. Tahu enggak, saya sudah berkabung untuk ibu saya selama 7 tahun. Sedih duluan ya. Nah, Tapi Pak Daud kasih tau ibunya gak bilang, kamu bakal meninggal 7 tahun lagi? di depan dia. Langsung kasih tau gitu? Iya. Wih, Supaya dia persiapan. wah, Makanya dia suka melayani, suka bantu orang gitu. wah, Dan itu banyak, saksinya banyak. wah. Nah, apa yang terjadi? 2025 bulan Februari, 7 tahun kan. Waktu itu saya ada di Jambi. Mama saya tiba-tiba sakit parah. Tiba-tiba? Tepat 7 tahun. Saya dipanggil, datang. Saya ke Solo ya. Dan saya sudah dikasih tahu bahwa tanggal 13 dia meninggal. Nanti kakak setengah 12. Wah. Udah tahu? Setengah 12, tanggal 13. Waktu itu makanya lebih baik kita enggak tahu masa depan. Karena kita enggak akan siap kalau kita ngelihat prosesnya gimana meninggal itu kayak apa gitu loh. Itu yang saya belum siap gitu loh. Apalagi ibu kita sendiri gitu loh. Dan kita enggak bisa mencegah. Kita tahu pun juga enggak bisa mencegah. Padahal sudah ngelakuin segala jenis cara itu untuk mencegah. Bisa. Setelah itu saya ngomong sama anak saya Felicia. Feli, ayo kita ke latihan. Karena saya ngajak anak saya kan disiplin militer. Jadi supaya dia cinta negara, berusaha minimal dia bisa berlindung dan menjaga dirinya. Habis latihan, saya latih dia sama kawan saya. Ngomong. Waktu itu saya ngomong sama kawan saya, kita tidak jadi ke Semarang. Saya ngomong, Feli, kita ke tempatnya Oma, karena dia mau dipanggil Tuhan. Karena Tuhan janji sama saya, hanya engkau yang bisa menutup matanya. Oke. Saya datang dari tempat latihan sama anak saya ke rumah sakit. Saya tutup mata mama saya sambil nyanyi Selamat Pagi Roh Kudus. Lagu kesukaannya dia. Saya lihat dari tubuhnya rohnya keluar. Tersenyum, ngucapin apa? Terima kasih. Merinding loh saya Pak ini. Langsung meninggal. Tepat 7 tahun. Ayah saya 13 Januari 2018. Ibu saya Februari tanggal 13. Wow. Lebih 1 bulan dikasih kesempatan. Wow. Tapi maksudnya apa, gimana rasanya ketika sudah tahu gitu loh depan mata bahwa 7 tahun. Dan apalagi semakin dekat itu kan apa sempat lupa Pak yang kayak lupa nih ternyata. Ini pengalaman saya dalam hidup saya. Waktu kita melihat apa yang akan terjadi, yang paling sakit dalam hidup ini adalah kita tidak bisa mencegah. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Banyak kali ya? Banyak. Makanya Habakuk tahu akan terjadi penghukuman atas Israel. Dia tidak bisa mencegah kan. Dia hanya berkata apa? Dengan tenang kuhadapi hari kesusahan itu. Kita tidak bisa mencegah. Kita hanya bisa ngasih peringatan dan pesan. Makanya saya beritahu. Saya pernah ngomong sama Pak Gilbert. Kalau saya suruh milih, lebih baik tidak tahu daripada tahu. Cuman Pak, berarti bukan kayak karunia untuk semua orang bisa diterawang ya? Bukan seperti itu ya? Tidak bisa. Tergantung siapa yang mau ditunjukin. Iya. Oh. Tapi saya tuh pernah ya. Kan Tuhan itu berjanji dalam hidup saya. Di mana kakimu dipijak, aku menyertai dan memberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Siapa yang memberkati engkau, ku berkati. Itu waktu saya bertobat. Itu dikasih langsung itu. Suatu kali, ini pernah terjadi. Memang saya ini dalam suatu bisnis apapun tidak pernah gagal. Misalnya tanah, beli tanah. Dulunya tempat kelurahan, berubah jadi kecamatan. Di tempat tiba-tiba di tengah sawah tidak ada jalan, tiba-tiba jadi jalan karena ada perumahan. Nah, suatu kali ada restoran sepi sekali. Dia tahu tentang saya, dia minta saya ada di restoran. Waktu saya di restoran langsung ramai. Ya toh? Begitu saya keluar sepi lagi. Apa itu karena kebetulan dicoba selama 1 bulan sepi. Saya datang ramai lagi. Saya diminta datang betul 1 minggu ramai terus. Dia bingung kenapa ya gitu. Saya ngomong, Pak Daud, bapak saya sewa aja di sini supaya tetap di sini makan gratis di sini supaya ramai terus. Nah, itu terjadi. Dan puji Tuhannya
saya dimanapun tempat, dimana saya menempati dan saya tidur di situ, tempat itu diberkati. Saya tidak tahu sampai kayak gitu. Bahwa Tuhan itu baik sama saya. Dan saya selalu dalam hidup ini, pertama karena saya sudah janji tidak mendirikan gereja dan tidak jadi pendeta. Jadi hidup saya sekarang ya untuk masyarakat. Untuk di desa-desa, ke orang-orang miskin gitu. Ke anak-anak yatim piatu, itu aja. Karena apa? Kita tidak bisa menebus dosa kita. Yang bisa menebus hanya Tuhan. Minimal kedua, kita bisa memperbaiki hidup kita. Betul Pak. Pak, saya ada pertanyaan lagi Pak. Kan sebenarnya saya pengen tanya Indonesia Emas 2045 Pak. Tapi nggak nyampe nih, cuma sampai 2035. Jadi kalau mau tanya Indonesia Emas pun nggak nyampe gitu kan. Oke, kalau gitu kita paling mentok di 2035 deh. Indonesia akan seperti apa di 2035 Pak? Ujungnya. Dalam hidup ini hanya satu yang saya sesali dan paling saya kecewa. Apa Pak? Kalau saya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan negara. Jadi selama saya hidup, saya berusaha melakukan apa yang terbaik. Oke. Untuk Tuhan dan untuk negara saya. Oke. Karena saya lihat jiwa patriotik itu harus dikembangkan di Indonesia. Nah itu nomor satu. Ya kan banyak yang kabur-kabur Pak ke luar negeri. Nah yang ngajak kabur itulah perlu bertobat. Karena memang Indonesia nggak bisa makan di luar negeri. Ada gajinya. satu pelajaran yang saya pegang sampai saya mati. Apa Pak? Itu pesan guru saya. Yaitu kakek saya seorang pejuang. Nomor satu, selama tidak ada pemberontakan. Kedua, selama pemerintahan itu ada, jangan melawan, jangan memberontak, lakukan hidup apa adanya, silent, tenang. Tidak boleh melawan, Demo? tidak boleh memberontak, apalagi demo. Iya. Pokoknya selama Ada pemerintahan. Dan selama negara itu tidak ada pengkhianatan, tidak ada pemberontakan, silent, diam, tenang, jadi warga negara yang baik. Gimana Sam? Bagus Pak. Jadi makanya saya ini tidak pernah dalam wawancara apapun Menjelek-jelekkan negara, tidak boleh. Ya, betul. Karena pesan guru saya sebelum dia meninggal, dia pejuang. Pejuang, dia seorang peta dan satu liting dengan Jenderal Ahmad Yani. Dia ngomong sama saya, untuk apa kita merdeka? Hukum, di Belanda ada hukum. Aman, zaman Belanda dan zaman Jepang juga aman. Hanya bedanya satu, kita merdeka untuk tanah kita. Supaya kita punya tanah dan air. Jadi ingat, selama negara ini ada dan ini tanah airmu. Pertama, selama tidak ada pengkhianatan dan tidak ada pemberontakan, diam, tenang, ikuti alurnya, jadi warga negara yang baik. Dan tidak boleh bicara apapun yang jelek untuk pemerintah. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Pak, saya ada 2 pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan saya yang kedua terakhir ini adalah, kita melihat fenomena ada negara perang A lawan B, perang dagang antara Cina dan Amerika. Dan ya untungnya sekarang udah membaik lagi. Itu namanya perang dingin propaganda. Nah itu di beberapa tahun ke depan akan terjadi lagi nggak Pak? Apakah perang dunia ketiga? Itu untuk bargaining, ujung-ujungnya adalah bargaining, negosiasi, sama-sama untung. Itu tujuannya. Jadi bukan untuk sampai perang ketiga, perang dunia ketiga. Kalau perang itu kan biaya besar. Perang itu kan ada 3. Ya. Pertama perang udara. Perang udara itu maksimal sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu udah maksimal. Karena biaya logistik itu terlalu tinggi. Kayak contohnya apa? Kayak Rusia dengan Ukraina, ya kan ya? Udara itu sebulan 2 bulan doang. Dung. Nah, setelah itu perang laut. Maksimal 3 bulan. Dan paling lama itu perang darat, itu pusat pertempuran. Itu ada perang gerilya, perang kota kan gitu. Itu bisa tahunan bahkan puluhan tahun. Nggak usah banyak-banyak. Contohnya Timor Leste. Berapa tahun? Akhirnya lepas juga. Jadi perang itu biaya yang besar dan mudah besar. Kayak India dan Pakistan. Itu sebenarnya adalah uji coba senjata. Oh, jadi bukan perang itu? Ya, untuk uji coba senjata, bisnis senjata. Nanti kan ini made in Cina, ini made in Amerika, ini made in Rusia, ini made in
Nah sekarang kalau senjata kan untuk uji cobanya harus perang. Iya. Nah kendaraannya siapa yang mau dicoba? Iya. Tapi kedepannya ini ada lagi nggak Pak yang kayak gitu-gitu tuh, yang antara ini lawan ini, negara ini lawan negara ini? Pasti ada. Pasti ada ya. Tergantung bisnis perang. Tergantung bisnisnya mau ke arah mana. Senjata. Cuman nggak yang sampai perang dunia ketiga lah ya. Semua masih aman-aman aja. Aman-aman aja. Kalau perang dunia ketiga, semua rugi. Iya betul sih. Otaknya mereka juga masih waras gitu loh. Jadi mereka nanti ujung-ujungnya gertak sambel, shock terapi, ujung-ujungnya apa? Kita niku-niku, gitu aja. Ujung-ujungnya apa? Kita niku-niku, gitu aja. Itu kan biaya besar. Perang itu kan ada 3. Iya. Pertama perang udara. Perang udara itu maksimal sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu udah maksimal. Karena biaya logistik itu terlalu tinggi. Kayak contohnya apa? Kayak Rusia dengan Ukraina, ya kan ya? Udara itu sebulan 2 bulan doang, dung. Nah, setelah itu perang laut, maksimal 3 bulan, dan paling lama itu perang darat, itu pusat pertempuran. Itu ada perang gerilya, perang kota kan gitu. Itu bisa tahunan bahkan puluhan tahun. Nggak usah banyak-banyak. Contohnya Timor Leste, berapa tahun, akhirnya lepas juga. Jadi perang itu biaya yang besar dan mudah besar. Kayak India dan Pakistan. Itu sebenarnya adalah uji coba senjata. Oh, jadi bukan perang itu? Ya, untuk uji coba senjata, bisnis senjata. Nanti kan ini made in Cina, ini made in Amerika, ini made in Rusia, ini made in. Nah sekarang kalau senjata kan untuk uji cobanya harus perang. Iya. Nah kendaraannya siapa yang mau dicoba? Iya. Tapi kedepannya ini ada lagi nggak Pak yang kayak gitu-gitu tuh, yang antara ini lawan ini, negara ini lawan negara ini? Pasti ada. Pasti ada ya. Tergantung bisnis perang. Tergantung bisnisnya mau ke arah mana. Senjata. Cuman nggak yang sampai perang dunia ketiga lah ya. Semua masih aman-aman aja. Aman-aman aja. Kalau perang dunia ketiga, semua rugi. Iya betul sih. Otaknya mereka juga masih waras gitu loh. Jadi mereka nanti ujung-ujungnya gertak sambel, shock terapi, ujung-ujungnya apa? Kita niku-niku, gitu aja. Ya ujung-ujungnya sebenarnya Trump kan menaikkan tarif ke Cina segitu besar supaya dia bisa masukin uang tuh banyak banget ke bank kan, supaya suku bunga turun. Iya. Jadi ya kayak gitu-gitu kan seharusnya. Bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis ujung-ujungnya Pak. Ya udah, mungkin Pak penglihatan terakhir atau pesan yang mau disampaikan ke masyarakat Indonesia yang menonton ini sampai 2035 apa Pak? Pesan saya satu untuk masyarakat seluruh Indonesia. Ya. Pertama, emas begitu 1.700.000 atau 1.800.000 beli. Oke. Kedua, perak. Ketiga, itu pesan guru saya. Selama tidak ada pemberontakan dan tidak ada pengkhianatan, jadilah warga negara yang baik, tidak boleh melawan atau bicara yang jelek untuk pemerintah. Itu pesan guru saya. Karena apa? Ingat, kita sudah melewati masa susah, masa sulit pada waktu untuk Indonesia merdeka. Itu guru saya ngomong gitu. Jadi orang yang sudah mengalami perang, dia tidak akan mau jadi pengamat militer. Karena perang itu brutal. Nah, yang bisa jadi pengamat militer itu kebanyakan yang tidak pernah perang. Betul enggak? Betul. Nah, guru saya ngomong, kalau orang, karena dia sudah mengalami perang waktu zaman Belanda dan zaman Jepang. Jadi dia merasakan bagaimana perang itu. Dia ngomong, karena kita tahu bagaimana perang itu, makanya kamu sebagai keturunan saya dan kedua sebagai pengganti saya. Pesannya ini, selama tidak ada pengkhianatan, selama tidak ada pemberontakan, apapun kata pemerintah lakukan. Ikuti alurnya, jadi warga negara yang baik.